Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan kata. Berjumpa lagi dengan saya Trista Oriza Sativa di channel YouTube Sansekata. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang ejaan. Jika kawan kata belum menyaksikan video tersebut, silahkan klik tautan yang ada di pojok kanan atas. Kali ini, marilah kita belajar tentang bagaimana menyusun kalimat yang baik, benar, dan komunikatif. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, manusia mampu menyampaikan pesan, tujuan, kehendak, gagasan, informasi, dan sebagainya. Komunikasi yang berlangsung bisa secara lisan maupun tulisan. Kedua bentuk komunikasi ini tentunya membutuhkan keterampilan berbahasa yang memadai. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pembicara kepada pendengar melalui sarana bahasa, baik secara lisan dan tulisan. Sedangkan komunikator atau pembicara menyampaikan informasi lewat kalimat-kalimat yang dianggap dapat menjelaskan maksud yang ingin diungkapkan. Nah, kalimat itu sendiri merupakan hal yang paling sederhana dalam berkomunikasi. Setiap orang pasti pernah membuat kalimat, baik yang sempurna maupun tidak. Kira-kira, apa syarat kalimat yang baik dan komunikatif? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Kalimat yang baik dan komunikatif jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, tidak menyimpang dari kaidah bahasa. Artinya, kalimat yang cermat baik dari segi pemilihan kata dan bentukan kata maupun susunan kalimatnya memenuhi aturan sintaksis yang benar. Contoh, pada jadwal di atas menunjukkan kereta eksekutif Argo Lawu berangkat pada pukul 17.00 dari Gambir. Kalimat tersebut kurang memenuhi kaidah kebahasaan karena kata pada menjadikan kalimat tersebut rancu. Kalimat yang benar adalah jadwal di atas menunjukkan kereta api eksekutif Argo Lawu berangkat pada pukul 17.00 dari Gambir. Kedua, logis atau dapat diterima nalar. Artinya, meskipun secara gramatikal sesuai dengan kaidah, namun jika tidak logis, kalimat tersebut tidak dapat dipahami oleh orang lain. Misalnya, ini adalah daerah bebas parkir. Secara nalar, kalimat tersebut menunjukkan daerah yang dibebaskan dari parkir atau dilarang parkir. Jika yang dimaksudkan kalimat tersebut adalah parkir gratis, seharusnya diubah menjadi ini adalah daerah boleh parkir bebas atau parkir gratis. Ketiga, kalimat harus jelas dan dapat menyampaikan maksud atau pesan dengan tepat. Artinya, kalimat harus mengandung pengertian yang jelas, tidak membingungkan, serta tidak menimbulkan penafsiran ganda atau ambigu. Sebagai contoh, pada kalimat "saya melihat kelakuan anak itu bingung", kalimat ini bermakna ambigu karena mengandung dua tafsir, yaitu yang pertama, saya bingung melihat kelakuan anak itu, dan yang kedua, saya melihat anak itu kebingungan. Nah, kawan kata, itulah syarat-syarat dalam menyusun kalimat yang baik dan komunikatif. Terkadang, ada juga kalimat yang komunikatif tetapi tidak cermat. Artinya, kalimat yang ditulis atau diucapkan tidak terlalu mengindahkan tata bahasa atau gramatikal. Kemungkinan, dalam penyusunan kalimat, banyak terjadi kesalahan atau kurang cermat, namun dapat dipahami karena memang sudah terbiasa didengar atau diucapkan. Akan tetapi,
Tetap saja, ketidakcermatan penyusunan kalimat tidak menjamin terjadinya komunikasi yang efektif. Oleh sebab itu, kita harus memahami kriteria kalimat yang kurang cermat. Kawan kata, terdapat beberapa penyebab ketidakcermatan kalimat. Pertama, ketidaklengkapan unsur-unsur kalimat. Di dalam kalimat terdapat minimal 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Seperti contoh pada kalimat berikut. Dilengkapinya perpustakaan dengan koleksi buku remaja menjadikan bertambahnya para pengunjung perpustakaan sekolah. Kalimat ini tidak dijelaskan siapa yang melengkapi perpustakaan. Kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi dilengkapinya perpustakaan dengan koleksi buku remaja oleh kepala sekolah menjadikan bertambahnya para pengunjung perpustakaan sekolah. Kedua, ketidaktepatan penempatan unsur kalimat. Kalimat yang tidak tepat kedudukan unsur-unsurnya membuat kalimat tersebut tidak dapat dipahami atau sulit dimengerti. Misalnya, setelah ia dan istrinya mendapat teror terus-menerus, segera melapor kepada pihak kepolisian. Kalimat ini bisa diperbaiki dengan mengubah penempatan kata ia dan istrinya, sehingga menjadi setelah mendapat teror terus-menerus, ia dan istrinya segera melapor kepada pihak kepolisian. Ketiga, penggunaan unsur kalimat yang berlebihan. Unsur yang berlebihan dapat berupa penggunaan kata yang sama artinya. Contohnya, para hadirin yang saya hormati. Kata para mengandung makna lebih dari satu. Begitu juga dengan kata hadirin. Jadi, kata para pada kalimat tersebut dapat dihilangkan. Kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi hadirin yang saya hormati. Keempat, pemilihan kata yang tidak tepat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh bahasa sehari-hari atau bahasa asing. Selain itu, ketidakpahaman terhadap arti sebuah kata menyebabkan penggunaan kata tersebut tidak tepat. Perhatikan kata-kata berikut. Kata-kata tersebut sama-sama menunjukkan keadaan seseorang atau makhluk yang tidak bernyawa. Nah, kawan kata, silahkan buat kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut secara tepat di kolom komentar ya. Demikian video tentang syarat dan unsur kalimat yang efektif. Semoga dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan kawan kata dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share agar kami dapat terus berbagi video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.